Gue baru aja selesai nonton salah satu film MCU paling tolol di tahun ini. Kayaknya the one and only ya. Kok gue ngomongnya salah satu sih. Judulnya Deadpool and Wolverine ya. Asli ini gue nggak bohong ya. Ini tuh bener-bener komedi kacau banget ya filmnya gitu. Actionnya juga brutal karena 17+. Tapi di saat yang bersamaan film ini tuh ternyata paling kasih hati kedua karakter utamanya dibanding Deadpool 1 dan Deadpool 2 gitu. Bahwa Deadpool atau Wade Wilson dan Wolverine ya atau Logan itu tuh punya konflik internal tuh yang bisa dibahas di film ini tuh bisa mencuri hati dan perasaan atau ya bikin emosional lah gitu. Walaupun gue ngerasa film ini tuh belum sempurna lah gitu. Ada beberapa kekurangannya yang ya bisa gue bahas lah di video kali ini gitu. Oke, kita mulai dari premisnya dulu ya. Ini gue nggak akan spoil banyak-banyak di video ini gitu, termasuk juga premisnya. Gue akan pakai referensi premisnya itu dari apa yang ditulis di beberapa aplikasi pembelian tiket gitu. Jadi Deadpool ini meminta tolong oleh Wolverine untuk menghentikan sebuah ancaman gitu lewat bantuan TVA gitu. That's it, titik gitu. Jadi ada Deadpool, ada TVA, ada Wolverine, titik. Ya, itu and the rest of the story kalian harus cari tahu sendiri di dalam filmnya gitu. Karena memang setiap patahan ceritanya itu menjadi sebuah kejutan. Ada cameo-nya yang muncul siapa, itu juga mengejutkan. Kemana arah ceritanya dipatahin atau dibelokin itu juga bikin kita garuk-garuk kepala, bahkan loncat dari kursi gitu. Karena memang kayak gila, ini berani banget nih mereka bikin kayak gini secara konsep ceritanya gitu. Kayak gue mulai dari hal pertama yang gue suka banget dari film ini. Ternyata ya, gue biasanya kan kalau nonton film gue suka sama penulisan. Kalau di film ini gue suka banget sama actingnya Hugh Jackman dan Ryan Reynolds. Gila, ini mereka tuh dynamic duo banget di film ini. Mereka tuh harus sering-sering dipersatukan lah di dalam sebuah film gitu. Karena mereka tuh bagus banget ngelempar umpan, ngambil umpannya gitu, tektokannya keren banget gitu, chemistry-nya bener-bener udah lock banget ya. Jadi ibarat kalau main bulu tangkis nge-rally tuh kenceng banget dan gak putus-putus, itu gokil banget sih gitu. Dan gue tuh suka ya, ada satu momen di film ini yang menurut gue tuh sangat emosional, dibawakan oleh si Hugh Jackman dan ada porsi si Ryan Reynolds juga ya. Itu bisa bikin gue lupa sesaat film ini tuh memprioritaskan komedi gitu. Jadi kan film ini jualannya adalah komedi, action, dan superhero, anti-hero lah gitu. Tapi momen emosionalnya tuh tiba-tiba kayak saking bersinarnya gue lupa ini tuh film action dan komedi loh gitu. Kok tiba-tiba secara penulisan dialognya, secara konteks dan subteks yang disampaikan di keadaan tersebut gitu ya, benar-benar menyentuh gitu, mengingatkan gua bahwa ini si Wolverine, ini si Deadpool, walaupun mereka hero atau anti-hero gitu, tapi dalam diri mereka tuh masih ada sebagian porsi manusianya gitu. Ketika manusia punya perasaan, punya kegelisahan atas masa lalu gitu, itu di-deliver dengan bagus banget. Cuman tainya setelah momen emosional udah bagus-bagus banget, tiba-tiba dipatahin langsung komedi kayak jangan keterusan nangis ya gitu, ayo kita bersenang-senang lagi gitu. Itu bener-bener kocak banget dan gue suka sih gitu. Treatment seperti ini tuh apa ya bilangnya, kemungkinan terjadinya di film-film selain dari Deadpool tuh kayaknya susah banget gitu. Gue suka di situ Hugh Jackman punya momen bersinarnya, Ryan Reynolds juga punya momen bersinarnya gitu ya, camkan yang satu itu. Itu poin pertama yang gue suka banget dari film yang satu ini. Nah, poin kedua yang gue suka ya berkaitan dengan penulisannya. Walaupun secara penulisan gue masih bisa komentarin apa aja kekurangannya, tapi nanti ya di akhir bagian akhir video ini lah gitu. Oke, gue mau ngomongin soal penulisan yang bagus adalah mereka tuh ngerti dan ngekonsepin filmnya tuh dengan cantik banget gitu, bahwa mereka memetakan, memorsikan ya babak 1, babak 2, babak 3, tujuan dan fungsinya tuh apa, itu mereka bisa set dan transisinya tuh dengan cantik gitu. Nah, yang paling menarik yang gue suka dari penulisannya adalah mereka ternyata ngangkat, yang kalau gue baca ya, maksudnya gue membaca dari keseluruhan filmnya, mereka tuh berhasil ngangkat tema berkaitan dengan eksistensi dan acknowledgement. Jadi keberadaan dan dianggap ya. Ini semua tuh dijabarin perintilannya kecil-kecil ke dalam karakternya si Wade Wilson, ke dalam karakternya si Logan, bahkan ke antagonis dan cameo-cameo yang dimunculin tuh juga demikian gitu. Nah, jadi gue suka banget ketika tema ini hadir di tidak hanya karakter utama, tidak hanya antagonis, tapi bahkan sampai karakter-karakter lainnya juga ada gitu. Bahwa mereka tuh ngerti gitu, ini karakter yang mana-mana aja, wants and needs-nya apa,
seiring berjalannya waktu, ketika filmnya berjalan nih dari awal sampai akhir, pertumbuhannya tuh kelihatan gitu. Pertumbuhan berkaitan dengan si tema yang tadi gue sebut gitu ya. Jadi gue sangat enjoy keluar nonton tuh. Ini adalah salah satu film yang memorable secara perjalanan karakternya. Itu gue suka gitu. Nah, menurut gue beberapa film-film MCU sebelum ini itu lag di situ, itu kurang di situ gitu, bahwa kayak tema besar dari film yang kali ini tuh apa ya gitu. Family, ya nggak cuma family doang, tapi ada apanya yang membuat perjalanannya mereka tuh jadi memorable. Nah, film ini tuh berhasil di situ gitu, oke? Nah, masuk ke poin ketiga, masih berkaitan dengan poin kedua tadi ya, berkaitan dengan tema eksistensi dan acknowledgement gitu. Ya dimasukinlah jokes-jokesnya berkaitan itu semua gitu, berkaitan itu semua. Style melawaknya Deadpool, fourth wall breaking gitu, terus kayak lawakan-lawakan yang kadang 17 atau 21 tahun ke atas gitu, itu semua bisa diorkestrasi dengan keren lah gitu. Tapi ya menurut gua tambah lucu di filmnya yang satu ini adalah jadi tuh berkaitan dengan tema, berkaitan juga dengan cameo-cameonya. Gua nggak akan spoiler lah cameo karakter mana yang muncul dan lain sebagainya, tapi bisa dipastikan ketika temanya eksistensi dan acknowledgement, ketika saat ini MCU dengan timeline dan lain sebagainya udah mulai bercabang bla 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 gitu, kayak kemarin Loki gitu. Ya ini dimanfaatin kesempatannya gitu. Jadi kayak kita bayangin film-film superhero, terutama Marvel gitu ya, itu kan adanya atau mulai populernya katakanlah hampir sampai dengan 20 tahun yang lalu gitu. X-Men 1, X-Men 2, X-Men 3, Wolverine Origin, dan beberapa judul-judul lainnya yang tidak perlu gua sebut gitu ya. Nah, itu semua tuh bisa dicari, bisa dipilah-pilih. Kayaknya kita munculin cameo yang ini, kayaknya munculin kita cameo yang mana, tapi temanya yang ini ya. Ketika temanya yang ini, masing-masing kayak perjalanan karakter yang harus ada jokes-jokes masuknya tuh ini gitu. Mereka tuh bisa nge-listing itu bagus banget gitu. Kayak gue sih sangat penasaran proses mereka brainstorming lawakan-lawakannya tuh seperti apa gitu, selucu apa gitu, seheboh apa, dan mereka memberanikan diri, oke, yang ini akan jalan, yang ini harus begini secara timingnya bla bla bla. Itu bagus banget gitu. Gue sangat suka lah gitu, apalagi ditambah dengan nyolotnya Deadpool ya. Ngocol ya, dengan ngocolnya Deadpool atau Wade Wilson. Film ini tuh bisa memasukkan isu-isu atau perdebatan-perdebatan yang bahkan tidak datang dari filmnya sendiri gitu, bahkan datangnya tuh dari luar gitu, kayak perdebatan-perdebatan netizen, berita-berita berkaitan dengan film yang satu ini dengan yang satu ini gitu, kayak ya semua dicampur jadi gado-gado tapi hasilnya enak lah gitu. Suka banget dan gue sangat takjub gitu. Gue termasuk orang yang gue jejeritan di dalam tapi gue tahan-tahan gitu ya, karena udah malam nontonnya, takut serak gitu. Gue pengen masuk ke poin yang keempat ya, yang gue suka dari film ini. Ya selain secara jokesnya seru, secara temanya juga seru gitu. Film ini tuh kayak bisa apa ya bilang ya, kasih tribute, kasih parodi ke sosok Hugh Jackman gitu. Dan beberapa lagu-lagu pop ya yang dimunculin ke dalam adegan-adegannya tuh kayak mereka tuh memilah-milah temanya tuh lucu sekali gitu, kayak anjir bener-bener kayak tolol gitu. Jadi kayak jokesnya itu berkaitan dengan perfilman superhero, terus mereka masih kasih kayak Hugh Jackman acting lagi loh gitu. Ya kita masukinlah lawakan-lawakan seperti ini gitu. Terus kayak lagu-lagu kayak lagu yang pop ya seru ya gitu. Kayak di luar dari jokesnya mereka kasih sebuah sentuhan unik dari film yang satu ini gitu. Oke, nah gue pengen mulai bahas apa aja sih yang gue kurang suka dari film yang satu ini gitu. Mungkin sebenarnya ini tuh sedikit berkaitan dengan penulisannya gitu. Walaupun gue suka banget sama penulisan berkaitan dengan tema dan konsepnya, tapi gue ngerasa kekurangannya tuh datang dari segi pemorsian dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau dilihat-lihat ya, ketika sudah tersegmentasi nih, babak 1, babak 2, babak 3, gue ngelihatnya di dalam setiap babak ketika ada sequence-nya, secara sequence nih, ini pembicaraan serius untuk terjadi filmnya berprogres. Nah, dimasukinlah lawakannya. Kan harus ada lawakannya dong, karena jualan utama film ini kan ngelawak gitu, oke? Tapi gue ngelihatnya secara pemorsian tuh kayak nggak merata-merata banget gitu, nggak merata banget. Jadi kayak ada beberapa tuh yang stretchy banget secara durasi gitu. Ketika katakanlah secara perbandingan
ini seriusnya 1, gue ekspektasinya komedinya 2 lah gitu, 1:2, 1:2, 1:2. Ternyata enggak, ini tuh kayak ada beberapa yang 1:3, 1:4 gitu secara timing ya, maksudnya ya. Itu membuat kayak aja sebenarnya pembicaraan ini tuh perlu nggak sih gitu di awal gitu, kalau nggak nanti panjang-panjang aja gitu. Jadi kayak gue ngerasa kalau gue tertawanya cuman terkekeh doang, itu kayaknya kalau di cut bisa-bisa aja gitu. Gue lebih suka kayak serius ketawanya meledak, serius ketawanya meledak, serius ketawanya meledak gitu. Tapi ya kan namanya lawakan, jokes atau komedi subjektif sifatnya gitu. Gue ngerasa mungkin gue nggak relate aja sama jokesnya, mungkin jokesnya nggak kena ke gue aja gitu. Bisa jadi ya memang segmentasi pasar lawakan-lawakannya bukan untuk gue gitu. Jadi kayak ya in a way gue kurang puas, tapi gue bisa mentolerir itu karena ya ini kan soal selera gitu. Oke. Nah, yang kedua gue kurang suka adalah gue ngerasa ketika film ini memang jualan utamanya komedi, mereka tuh bisa mengandalkan sebuah situasi yang terjadi karena tiba-tiba atau kebetulan gitu. Di sini tuh banyak banget yang terjadi seperti itu gitu. Tuh kayak cameo ini muncul tanpa perlu alasan yang konkret dan lain sebagainya. Kita sih nggak perlu pikirin ya backstory dari cameo si ini gitu. Pokoknya muncul mah muncul aja gitu. Tapi kayak ada beberapa yang aduh ini kok tiba-tiba banget muncul gitu. Kadang tiba-tiba, kadang kasih feel anti klimaks gitu. Tapi I don't know ya, mungkin secara ketiba-tibaan, klise, anti klimaks gitu, itu it's part of the joke gitu. Jadi again ya subjektif lah, kena atau nggak kena aja ke gua gitu. Jadi itu aja sih yang gua kurang suka gitu ya. Nah, ada satu lagi sebenarnya, tapi mungkin ini kenanya akan sedikit spoiler gitu. Dalam artian gini, gua nggak akan sebut karakter yang mana, tapi gue ngelihatnya gini sih, ketika secara tema udah bagus, tapi tidak didukung dengan motivasi yang menggigit. Jadi kedalaman karakternya tuh tidak berhasil kegali, berhenti di satu titik, terus ya udah gitu. Gua khawatirnya adalah ya karakter ini memorable secara gimmick aja, tapi tidak memorable secara motivasinya gitu. Jadi ya menurut gue kayak kurangnya di situ sih gitu. Jadi ada berapa? 3 ya kekurangannya. Tapi ya nevertheless gue sangat puas banget sama film yang satu ini. Banyak sekali hal yang lucu gitu. Kalau kalian ngikutin film superhero Marvel bahkan sampai 20 tahun yang lalu, you're going to have a good time lah gitu. Kalian akan tahu referensinya yang mana, jokesnya seperti apa, ketawanya tuh bisa ngakak dan pecah banget gitu. Oke, gue juga suka banget ya di film ini. Ada product placement, tapi cara product placementnya tuh bener-bener tolol dan ngakak banget gitu. Kayak apa ya bilangnya, ya ini cara Deadpool mempromosikan suatu barang gitu. Kayak bener-bener geleng-geleng tepuk tangan sih. Kayak kreatif, bener-bener kreatif banget gitu. Oke, that's it. Thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video review dari Habis Nonton Film YouTube channel selanjutnya gitu. Gue Ray pamit undur diri. Bye bye semua. Thank you.